Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini tentang hubungan. Dan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hubungan yang ingin disampaikan semesta kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang perasaan ataupun kondisi dirimu dan dirinya. Kita lihat apa yang terjadi. Saya ambil 3 kartu di sini untuk tema kita. Ya. 1, 2, 3. Oke, apa yang terjadi? The Hermit. Wow. Ada Eight of Swords dan ada Justice. Wow, di sini ada hukum tabur tuai ya. Bicara hukum tabur tuai ini kita berbicara tentang karma. Wah, kira-kira apa nih ya? Tema kita tentang karma. Oke, kita lihat untuk kartu pertama di sini ada King Knight of Pentacles ya. Ada berbicara tentang duit ya. Ada yang mungkin memanipulasimu, mungkin memanfaatkanmu ya, dirinya yang memanfaatkan, manipulasi ya, atau meminjam duitmu terus ujung-ujungnya lah kabur, ujung-ujungnya pergi atau pura-pura lunas ya. Karma dia saat ini saya merasakan energinya ya, dia lagi nggak punya duit ya, kamu masih lebih up, duitmu kembali malah. Benar tidak kalian yang kondisinya pernah ditipu, pernah dimanfaatin orang, hidup kamu jauh lebih bahagia dari dia, lebih mapan dari dia. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya. Malah dia malah nggak punya duit, malah ada hutang ya. Bicara tentang karma, semesta memberikanmu pengganti dari mereka yang sudah mengambil darimu, dikembalikan dari sumber lainnya. Jadi kamu jangan takut ya, kalaupun mungkin ada yang menjahatimu, merampokmu ya, kita terus ikhlas, karena pada saat kita ikhlas semua akan dikembalikan. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu ya. Ini bicara tentang uang juga ya. Adapun yang pergi meninggalkanmu karena duit, akhirnya dia juga sekarang gak punya duit kok. Dia pergi meninggalkanmu karena kamu kere gitu kan. Pada saat kamu punya duit dia bersama ya. Pada saat kamu gak punya duit ya dia pergi. Ujung-ujungnya kere juga. Ada beberapa malah mungkin saya merasakan energinya di sini sudah menggadaikan sesuatu ya. Sesuatunya itu apa? Entah emas ya, entah rumah, entah kendaraan, atau menjual ya, atau ditarik di lelang. Nah ini karena nggak bisa bayar angsuran. Nah ini ya, bicara tentang keuangan jangan takut, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu.
Kita anggap aja bersedekah sama orang yang lagi membutuhkan. Ya, walaupun mungkin kondisinya ya mereka menipu kita, tapi pikiran kita bahwa oh dia lagi membutuhkan, saya bersedekah aja. Ya, akan dikembalikan, jangan takut. Ya, oke. Kita lihat lagi berikutnya. Di sini ada Ten of Swords. Wah, bicara penantian ya. Ada yang menunggu janji yang nggak pasti. Ya, meninggalkan. Ya, saya janji akan kembali padamu, saya janji akan setia kepadamu, tapi ujung-ujungnya meninggalkan. Ya, hidupmu masih lebih baik tanpanya. Kamu lebih up. Bicara mungkin sekarang kamu belum merasakan, tapi untuk pada saat kamu mengikhlaskan, ke depan hidupmu jauh lebih baik dari dia. Hidupmu lebih baik dari pada saat bersamanya. Ya, ini bicara hukum tabur tuai ya. Kita menabur kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya begitu. Mendapatkan keburukan, karena kita pernah menabur keburukan di masa lalu. Ya. Jadi bicara tentang penantian di sini. Kalau memang dia menginginkanmu, berjuanglah untuknya. Tetapi kalau tidak, ngapain nunggu-nunggu? Kasihan dirimu. Ya, habis di waktu. Kamu harus membahagiakan dirimu dan berfokus pada orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang menginginkanmu, bukan dengan orang yang tidak menginginkanmu. Ya, kamu masih bisa up terhadap dia. Ini mungkin kondisinya kayak macam galau karena pasangannya selingkuh ya, pasangannya pergi jauh, lebih memilih yang lain. Ya, itu tanda atau kalau mau dibilang petunjuk dari semesta bahwa dia tidak pantas untukmu. Kelakuannya kayak gitu ditunjukkan dengan cara selingkuh, bahwa apa? Dia tidak baik, dia tidak pantas untukmu. Kenapa kamu menangisi orang jahat? Ya. Kenapa kamu menangisi orang jahat? Kita berfokus pada diri sendiri, kebahagiaan kita. Bukan kebahagiaan kita tergantung oleh si dia. Tetapi kebahagiaan kita tanggung jawab diri kita sendiri, bukan orang lain. Mereka datang kepada kita membahagiakan kita, itu bonus. Kalau mereka datang kepada kita dan membuat kita terluka, ya berarti kamu harus memberikan perlindungan untuk dirimu. Caranya bagaimana Kak Ica? Ya gak usah baper, gak usah sedih. Kalau memang kamu gak bisa menahan sedih, ya berarti kamu harus menghindar. Supaya jangan sampai kamu sedih. Jangan sampai kamu menyanyiakan hidupmu pada orang yang salah. Jangan sampai kamu menunggu dengan orang yang tidak akan datang. Menunggu kepada orang yang tidak akan kembali padamu. Kasihan dirimu. Ya, nih, bicara semua ini tentang pilihan. Ya, jadi bicara tentang karma. Ya, kamu akan jauh lebih up dibandingkan dia. Dari sisi finansial, kesehatan. Ya, tuh. Ini bicara finansial juga ya, Ace of Pentacles ya. Dimana ada hukum tabur tuai di sini. Ya. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menerima kebaikan. Ya, bicara tentang uang. Siapa yang bekerja pasti ada hasil. Siapa pemalas, ya nggak ada hasil. Ya. Sekecil apapun pergerakanmu, ada actionnya, pasti akan berubah. Ada perubahan, walaupun sekecil apapun itu. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa up, untuk bisa mendapatkan duit, ya. Untuk bisa mendapatkan duit, ini karma ya, karma baik. Di mana ya, kamu harus kerja, kamu action. Karmanya apa? Mendapat rezeki. Ya, ini kan kita koneksi karma. Karma ini artinya apa yang akan kita dapatkan di masa depan dari hasil investasi kita saat ini. Ya, jangan pernah pilih-pilih pekerjaan. Ingat, ke depan itu kita bersaing dengan robot, bersaing dengan teknologi. AI sudah melanda teknologi ya. Jadi kita bukan bersaing dengan manusia, tapi robot, teknologi. Ya. Siapkan fisik dan mentalmu dari sekarang. Ya. Karena untuk tenaga-tenaga manusia semua akan digantikan dengan robot, terus tenaga manusia dipakai apa? Ya makanya sekarang harus kreatif. Talentamu apa? Dikembangkan dari bakatmu. Ya. Jangan malas, kembangkan bakatmu. Banyak belajar supaya kamu tahu ilmu. Ya. Supaya pada saat kamu pintar, kamu bisa up, kamu mau dibuang dimanapun tetap bisa hidup.
Tapi kalau pemalas, ya sudah, siap-siap aja. Ya, karena di sini banyak ada orang yang hanya mau ditopang. Ada perusahaan ini kok, ada perusahaan itu kok. Kamu nggak tahu bahwa suatu saat nanti perusahaan itu nggak akan membutuhkan tenagamu lagi, digantikan dengan robot, terus bingung. Nah itu ya. Ada yang bertanya, Kak Ica, terus gimana? Saya belum bisa keluar dari kantor, ini contoh. Ya tetap harus mempunyai contohnya channel YouTube, supaya channel YouTube berkembang. Kamu tetap masih bisa kerja di perusahaanmu. Pada saat contoh perusahaanmu sudah tidak membutuhkan kamu lagi atau mungkin kolaps ataupun apapun, ya, kamu punya penghasilan tambahan dari YouTube, ini contoh. YouTube ataupun apapun, media sosial yang menghasilkan duit. Makanya jangan malas. Terkadang kita dikasih kesempatan tapi kita tidak mau melihat kesempatan itu, tidak mau bergerak. Nah ini semesta mau sampaikan untuk kamu lebih bergerak supaya bisa mendapatkan duit. Ya jangan ngeluh, kerja ini kerja itu, cuman dapat segini. Syukur-syukur di luar sana masih banyak orang yang menginginkan pekerjaanmu. Kamu yang bekerja malah mau ngeluh-ngeluh capek. Nah itu ya. Oke, The Star di sini. Ya, wow, bicara The Star ya. Apa yang kamu inginkan akan dapat kamu wujudkan atau akan diberikan semesta. Ya. Jadi bicara tentang karma, di mana penantianmu, karena bicara tentang keyakinan. Apa yang kamu yakini itu yang akan terjadi. Jadi jangan pernah melonggarkan keyakinanmu atau bukan melonggarkan siapa ya kalau dibilang kayak kamu sudah kayaknya nggak yakin, nggak bisa deh, ya jangan, ya tetap harus yakin, karena keyakinan itu mengantarkan kamu ke apa yang kamu inginkan di waktu dan saat yang tepat. Semesta akan berikan itu. Jadi sabar. Kalau kita nggak bisa sabar ya sudah, ya karena kuncinya adalah keyakinan itu dari kesabaran kita, ketekunan kita. Ya, apa yang kamu inginkan pasti bisa terwujud. Ya, seperti bintang yang bercahaya di dalam gelap, di malam gelap gitu. Ya, saya mau jadi orang kaya Kak Ica. Iya sudah, imajinasikan kamu sudah jadi orang kaya. Jangan kayaknya nggak bisa deh, gaji saya cuma 3 juta, belum lagi hutang ini hutang itu, kayaknya nggak bisa deh jadi orang kaya. Ya berarti kamu menginginkan kamu jadi orang miskin, nanti dikasih. Tapi kalau Kak Ica saya mau jadi orang kaya, oke, bayangkan kamu punya uang 1 miliar atau 10 miliar, ya. Bayangkan aja, itu kan doa. Dan kita yakin, dan paling utama itu adalah action. Ya, ke depan kita nggak tahu nasib kita. Setidaknya kalau tidak 10 miliar, 10 ya contohnya ya, kalau tidak 10 miliar ya setidaknya mungkin ada tabungan besok di bulan depan 10 juta. Itu disyukuri, karena dari kesyukuran dari kecil-kecil itu ya yang bisa mengantarkan kita ke yang besar. Ya. Terkadang kita tidak menghargai yang kecil, padahal kita tidak tahu bahwa yang kecil itu adalah fondasi untuk bisa mendirikan yang besar. Contoh rumah, fondasinya nggak kelihatan, tapi dia adalah inti dari kekokohan rumah. Tapi kebanyakan kita cuma lihat rumahnya doang, bangunannya doang, padahal fondasi itu yang paling penting. Nah itu yang kecil dihargai. Karena dari yang kecil kamu bisa mendapatkan yang besar. Dengan action, dengan keyakinanmu. Ya, oke. Berikutnya kita lihat karma. Ya, karma ini ada karma baik, karma buruk ya. Seven of Swords ya. Ada beberapa yang membencimu. Ya biarin aja dengan dosanya. Ngapain kamu mau ikut membenci dia? Ini ada orang playing victim, ada orang yang bermuka dua. Ya biarin aja, kenapa kamu harus juga ikut membenci? Dia sudah bikin kamu marah, kamu balik membenci dia. Berarti kamu sama saja memberikan racun untuk kamu minum. Ya. Jadi jangan pernah merasa tersolimi, merasa marah, biarkan aja. Ya, anggap itu pelajaran bahwa semesta menunjukkan bahwa orang ini tidak baik untukku dengan cara mereka menyakitimu. Ya. Jadi nggak usah marah. Itu petunjuk. Seharusnya kamu bersyukur. Diberikan petunjuk, bukan marah, bukan kecewa, sakit hati. No. Marah, kecewa, sakit hati ya hidupmu akan begitu-begitu aja, akan terpuruk. Kamu sakit belum tentu dia yang rawat, belum tentu dia bayar rumah sakit, belum tentu dia bayar obat.
Jadi fokuslah pada pencapaian diri, di mana kamu udah tahu bahwa oh karakter dia seperti gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing, saya nggak perlu sakit hati, saya memaafkan dia. Ya, kalau dia marah-marah ini, oh berarti dia ada tekanan dari psikologis, sisi mental, mungkin di kantor atau di mana. Ya memaklumi, harus bisa lebih dewasa. Ya, jadi jangan terlalu baper. Kalau kamu sudah tahu itu orang jahat, ya jangan di situ. Ujung-ujungnya nanti kamu dijahatin. Ya. Jadi harus bisa lebih memberikan perlindungan untuk diri kita dan jangan bisa terbawa atau terpancing emosi. Ya, kita yang harus bisa mengontrol emosi kita. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ingat, kalah bukan berarti diam itu bukan berarti kalah, tapi diam itu bijaksana. Atau mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu dibandingkan gak ada endingnya ataupun apapun, ya udah makan energi. Ya mendingan kita diam aja, kita mengalah aja. Nah itu sikap yang dewasa. Ya. Tuh. Jadi karma baiknya kamu akan berkelimpahan kalau hatimu tenang damai. Tapi kalau kamu banyak konflik, ya siap-siap saja hutang, ya di sana di sini banyak hutang, di sana di sini juga banyak musuh, di sana di sini juga banyak komplainan, ya. Dapat marah, ya ribut sana ribut sini. Nah ini itu. Jadi sekarang kamu pilih yang mana? Kamu tetap kondisi enjoy, happy dengan hati yang tenang dan mengikhlaskan semuanya, ataukah kamu tetap dengan amarah, sakit hati, kebencian di dalam jiwa? Ya itu pilihanmu sendiri. Jadi kalau kondisi kamu sekarang lagi mumet, stres, banyak masalah, nggak ada duit, ya itu berarti apa? Ada yang salah pada dirimu, di dalam hatimu, benahi. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Wands. Bicara tentang keras hati, ya, bicara keras hati, ya rugi dirimu sendiri, ya, kamu udah tahu bahwa oh saya ini salah, ya minta maaf, introspeksi diri, jangan karena ego, saya malas, saya tetap harus berpendirian, saya membenarkan kesalahanku, ya percuma. Kalau kamu mendapatkan orang yang seperti gitu, keras hati, egois, ya berarti kamu yang harus menghindar, bukan suruh dia berubah. Ini kebanyakan ada beberapa yang saya merasakan energinya di sini mau dia berubah, gak bisa. Yang bisa merubah dia adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Kamu yang bertanggung jawab untuk melindungi dirimu, bukan merubah dirinya. Ya, habis waktu untuk merubah orang. Dia akan berubah dengan dirinya sendiri kalau dia mau. Mungkin karena dari teguran semesta. Jadi kamu tuh berfokus pada dirimu, bukan orang lain. Walaupun mungkin itu kan anakku, itu kan suamiku, itu kan istriku, itu kan orang tuaku. No. Fokus pada dirimu, bukan tanggung jawabmu untuk selalu berbuat baik, selalu membahagiakan orang lain. Ya, kita harus berbuat baik dulu pada diri sendiri. Kita juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri, harus bisa membahagiakan diri sendiri. Jangan menjadi pahlawan untuk orang lain, sedangkan dirimu terabaikan. Ya, jadi berfokus pada dirimu. Kalau kamu salah, minta maaf, introspeksi. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, jauh-jauhlah. Sebelum kamu terkena virus. Ya, energi itu menular, dimana kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasa. Kita bergaul dengan orang yang pemalas, besok kita juga mager-mageran. Tapi kalau kita koneksi dengan orang yang rajin, kita juga pasti akan up untuk bisa bekerja, walaupun sekecil apapun bentuknya, gerakannya. Tapi pasti kita akan terikut, terinspirasi. Nah itu, jadi pilih-pilihlah tempat di mana kamu harus berada. Jangan asal pilih teman, jangan asal pilih tempat, ya. Ingat, energi itu menular. Jadi berfokuslah pada orang-orang yang baik, ya. Dan terakhir di sini ada Five of Wands, ya. Di sini gapailah cita-citamu setinggi mungkin, ya. Mungkin itu cuman apa ya, kalau dibilang, wah Kak Ica itu kan anak TK, ya. Raihlah cita-citamu setinggi mungkin, ya. Tapi di sini maksudnya raihlah apa yang kamu inginkan, ya. Artinya gini, jangan pernah menyerah. Ya, tadi kan di awal ada keyakinan, dimana seperti The Star, ya, kamu bisa mewujudkan impianmu, tetapi harus ada actionnya. Ini diulang lagi, ya. Kejarlah impianmu. Kejarlah itu artinya apa? Ada action. Kejar itu kan berlari atau jalan atau ada tindakan lainnya, ya. Ingat, kamu kerja keras, kamu kerja cerdas, pasti ada hasil di hari esok. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Jangan gengsi. Jangan juga terlalu boros. Ya. Ingat, karma itu selalu ada.
Kamu menabur kebaikan, ke depan kamu akan mendapatkan kebaikan. Ya, kamu memberikan orang makan, besok kamu gak akan kelaparan. Pasti ada sumber-sumber tak terduga untuk bisa membuat kamu mendapatkan makanan. Kamu memberikan uang, pasti kamu akan mendapatkan uang. Kebanyakan orang salah kaprah. Ya, saya kasih uang ke Ica, saya kasih makan ke Ica, besok saya dapat duit ya 1 miliar. No, ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu kasih orang makan ya besok kamu gak akan kelaparan. Intinya gitu. Kamu mau dapat duit ya kasih orang duit. Ya, kasih orang duit. Berapapun itu. Bukan banyaknya, tetapi dari rasanya. Rasanya tuh artinya gimana Kak Ica? Saya kan masih miskin. No, ya. Kamu kasih orang yang betul-betul butuh, bukan kasih orang yang gak butuh ya. Cuman 5.000. Contohnya anak kecil. Anak kecil itu tidak pernah drama. Tapi coba kasih orang besar 5.000, mana dia sungut-sungut cuma 5.000. Ya makanya cari orang yang tepat. Supaya apa rasanya dia bahagia, kamu pun ikut bahagia. Uangmu apa? Kembalinya cepat. Ya. Nah itu. Jadi lihat-lihat juga, pilih-pilih orang juga. Jangan orang malas kamu kasih duit, ya berarti kamu memberdayakan kemalasan dia. Dia senang aja, wah saya malas-malasan dapat duit. Lebih baik malas-malasan gitu. Ya, jadi lihatlah orang yang tepat. Dan jangan memberikan orang yang berdrama. Ya. Nanti rezeki kamu itu datangnya lama. Datangnya dengan drama juga, ya. Nah, itu ya. Jadi itu karma ya yang akan kamu dapat, hukum tabur tuai yang mungkin ke depan akan terjadi. Ya, kalaupun mungkin kondisinya saat ini sudah terjadi, ya kamu siap-siap saja untuk menabur. Kamu menuai maksudnya. Kamu di posisi mana? Posisi kondisi baik atau kondisi buruk? Ya, jadi tadi ya ada yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan, harus tetap bekerja. Kamu kan mau makan, jadi tetap harus semangat ya. Terus jangan bersungut, tetap bersyukur ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, ya kamu jauh-jauh dari dia. Jangan sampai kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri dan orang lain. Ingat, energi tertular. Ya, dan yang lain-lain ya. Jadi ada karma. Di sini ada karma baik, karma buruk ya. Semoga kamu mendapatkan banyak kelimpahan dan karma baik ya. Itu doa saya untukmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.